Selamat datang di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi untuk mengukur nalar dan wawasan kita. Hari ini kita akan membahas topik yang memiliki peluang dan potensi cukup besar untuk Jawa Timur. Yakni kita akan membahas terkait digitalisasi aset pemerintah daerah untuk inovasi Jawa Timur. Telah hadir bersama kita anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ibu Makmulah Harun. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Sehat ya, Mbak Yola. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat lahir batin, bisa berkarya dan menebarkan manfaat. Amin. Seperti itu. Nah, kalau bertemu dengan Ibu Makmulah, itu sudah pasti Kopi Nawa ada di episode spesial, yaitu minum air putih, nggak minum Nawa. kopi. Ayo Ibu, kita minum dulu sebelum kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu, terkait dengan tema kita hari ini ya Ibu ya, dengan digitalisasi aset pemerintah daerah. Itu sebenarnya seperti apa sih Bu bentuknya Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Mbak Yolan, ini lagi menjadi bahasan ya masalah aset ini. Saya kebetulan satu periode yang lalu itu ada di Komisi C yang mitra kerjanya BPKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, Pemprov Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi yang nomor 2 setelah Jakarta kan. PAD-nya tinggi, produktivitasnya tinggi, kemudian keberhasilan yang lain juga tinggi. Nah, asetnya juga banyak. Cuman aset daerah ini bukannya saya itu menilai bahwa aset ini masih terbengkalai, bukan, tetapi alangkah strategisnya kalau aset-aset ini tertata dengan baik. Apakah belum tertata? Sudah. Cuman ternyata selama saya ada di Komisi C, kita turun ke lapangan, ada yang disayangkan, yaitu masih banyaknya aset satu yang belum tersertifikasi. Masalahnya apa dibalik belum sertifikasi aset? Ini kalau aset yang berupa tanah ya, anggaran untuk mensertifikasi lahan itu kan tidak sedikit. Tapi saya yakin secara bertahap Pemprov Jawa Timur ini mampulah untuk mengatasi soal anggaran sertifikasi aset. Untuk apa sertifikasi aset? Ya kita semua sudah tahu bahwa untuk pengamanan, supaya tidak tahu-tahu hilang. Apalagi kalau sudah disertifikasi kan jelas luasnya, lokasinya di mana, kan begitu. Itu baru pendataan, pendataan dengan sertifikasi aset ya. Yang kedua, bagaimana aset itu setelah didata dengan baik, kita semua tahu fungsinya. Sebelum fungsi dipakai untuk apa aset-aset itu. Bahkan ada aset yang
saya pernah berkunjung ke saya cuma lupa ya lokasinya di mana waktu itu, mohon maaf ini. Lahan itu seluas sekian itu untuk gudang. Untuk gudang yang gudangnya sangat besar-besar. Yang mengelola? Sebentar. Penasaran ini. Kami turun kan didampingi oleh eksekutif. Waktu itu sekretaris PPKAD. Ternyata Bapak itu tidak tahu menahu yang menggunakan aset ini siapa. Ironis Sekali tuh, Bu. Saya bukan mengkritisi kemudian Pemprov tidak gegabah ya, enggak, tapi ternyata ada kejadian aset yang digunakan oleh pihak yang seperti itu. Padahal gudangnya luas-luas, apalagi ketika ditanya berapa nominal yang mampu dimasukkan ke PAD aset tersebut. Nggak tahu. Makanya itu. Okay. Nah, kemudian ada lagi Mbak, saya pernah ke daerah Tuban ya kalau nggak salah, Tuban. Itu ada aset yang hibah dari Kemensos. Ada semacam panti sosial seperti itu. Di situ ada sumber mata air hangat. Teman saya yang Tuban saja nggak tahu kalau di situ ada aset Pemprov yang seperti itu. Nah, maksud kita aset yang luar biasa, karunia Allah, anugerah Allah, sumber mata air hangat. Coba bayangkan, kan kalau kita mandi hangat kan harus pakai LPG. Iya, benar, benar. Itu sumber. Nah, sementara ini belum dikelola dengan baik. Masyarakat datang ke situ rendem, cuman alangkah produktifnya kalau itu dikelola dengan baik, kemudian dianggarkan bisa menjadi destinasi wisata yang menguntungkan, kemudian ada yang memasukkan untuk PAD jelas. Itu. Jadi digitalisasi aset itu yang dimaksudkan adalah mulai dari lokasi lahan, status lahan, luas lahan, difungsikan untuk apa aset itu, berapa hasil dari fungsi aset itu per tahun, siapa yang menggunakan, kan ada juga yang disewa-sewa. Nah, kalau misalnya data-data yang terkait dengan aset ini masuk dalam digital web, katakan begitu ya, ini kan sudah luar biasa Pemprov. Mbak Yolan pengen tahu tinggal pencet, oh sekian jumlah lahan milik aset provinsi kebanggaan kita ini. Yang dimaksud digitalisasi itu. Jadi di samping untuk pengamanan, tentu pengamanan Mbak. Kalau sejauh ini Bu, tingkat jumlah yang aset yang sudah didigitalisasi, yang sudah terdata itu ada berapa gitu Bu? Sudah ada, kalau kita lihat di webnya sudah ada, cuman detailnya ini yang belum. Oh, berarti memang masih kurang utuh gitu? Jadi detail sekian gitu lah. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya kalau Provinsi Jawa Timur ini misalnya data itu lengkap. Lahannya di sini, luasnya sekian, untuk apa, siapa yang menggunakan, berapa sewanya, begitu. Yang terkait dengan lahan, banyak Mbak lahan. Sebagai anggota Komisi A, apakah hal ini sudah tersuarakan Bu ke Sebetulnya Pemprov? Ini mitra kerjanya Komisi C. Oh, oke. Tapi kemarin waktu awal-awal saya di A, kebetulan Pak Sugeng selaku Kepala BPKAD sudah pernah kita rapat, sudah kita lontarkan juga itu. Kemungkinan terkendalanya itu dengan anggaran. Kan memang anggarannya tidak sedikit ya, tapi saya yakin Pemprov Jawa Timur ini pasti mampu untuk bertahap. Jadi memang tidak langsung sekaligus satu. Contoh lagi Mbak, di Banyuwangi itu ada aset Pemprov berfungsi sebagai terminal. Tapi terminal itu, ya Allah, terminal itu sudah tidak terawat. Tidak terawat, terus
sudah ketinggalan ini, sayang gitu loh. Beberapa waktu yang lalu saya dengar katanya mau direnov, anggaran berapa M gitu. Ternyata sampai sekarang kayaknya masih belum luas ininya. Kalau misalnya terminal itu dianggarkan dan direnovasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kekinian, terminal itu kan bisa jadi fungsi pasar gitu. Dan juga orang yang datang kan juga semakin banyak karena itu kan kayak gerbangnya kan, gerbang dari para pengunjung gitu kan. Nah, kalau target dari Jawa Timur sendiri Bu untuk keberhasilan digitalisasi ini kapan targetnya? Tidak ada target, cuman perlahan jalan sambil terus berusaha untuk mencapai itu. Jadi untuk apa digitalisasi itu? Karena sekarang ini Mbak, anggaran daerah itu kan agak tanda petik memprihatinkan kan. Ada efisiensi, ada pengurangan transfer daerah dari pusat, sehingga pemanfaatan fungsi aset ini harus benar-benar kita menjadi andalan Pemprov begitu. Saya yakin bisa. Contoh lagi, ada lahan yang tidak terawat, tidak terfungsi sama sekali. Luasnya bukan main. Sebetulnya kalau nih ya, misal ada rekanan pihak ketiga, tanami dengan tanaman yang cocok dengan tekstur tanah tersebut. Kan ada hasilnya. Nah, antara lain seperti itu. Bahkan kelakarnya teman-teman waktu itu, tak sewa nih. Gitu malah berebut gitu ya. Tapi nyatanya belum, kalau nyewa juga belum semudah marok-marok nyewa gitu, belum tentu bisa. Nah, masih ada prosesnya juga ya Bu ya. Bu, terkait digitalisasi ini sebenarnya kan memiliki manfaat yang cukup besar gitu kan. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah saja gitu, tapi untuk masyarakat juga. Mungkin bisa disampaikan Bu, manfaat digitalisasi bagi masyarakat ini seperti apa? Jadi ketika nanti data ini bisa dibuka oleh siapapun, kan ada transparansi. Ada transparansi, misal nih pengusaha yang membutuhkan lahan yang bisa disewa, kan bisa tinggal klik. Maka tadi itu detailnya data itu penting. Misal lahan X di sini tekstur tanahnya seperti ini, luasnya segini, bisa disewa untuk siapa yang berusaha di bidang ini. Nah, itu tujuannya. Saya yakin bisa, Mbak. Provinsi Jawa Timur itu saya yakin bisa maju dalam rangka memanfaatkan teknologi canggih. Mungkin juga manfaat secara tidak langsung ya Bu ya, yang diterima masyarakat adalah dengan meningkatnya PAD juga kan Bu, ketika lahan itu sudah terdata. Yang kita khawatirkan itu kan adanya pemanfaatan liar. Pemanfaatan liar yang seperti apa Bu? Tahu-tahu ada warung, tahu-tahu ada rumah, tahu-tahu ada orang nanam apa begitu. Itu tanpa izin. Nah, itu bisa terjadi kalau datanya tidak terdata dengan jelas pemilik. Pokoknya Mbak, asetnya pemerintah saja luar biasa. Alhamdulillah. Tinggal itu tadi. Bu, mungkin dampak bagi masyarakat yang lain Bu, selain dapat menambah penghasilan itu mungkin seperti apa terkait digitalisasi aset ini? Ya sekali lagi untuk mereka yang berkepentingan, misal ya tadi itu, misal ada orang yang mau nyewa, kan tinggal ngeklik. Kalau di situ bisa digunakan untuk usaha apa, terus persyaratannya apa kalau mau menyewa, nah, begitu tuh loh Mbak. Bu, mungkin online ya. Mungkin ada cerita Bu di dapil jenengan nih terkait aset-aset dari Pemprov yang sebenarnya ini milik Pemprov, tapi karena tidak terdata dengan jelas, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat, terus akhirnya malah semakin tidak terurus. Kalau di Banyuwangi itu kayaknya terminal itu, terminal bus yang di daerah Karangente. Yang saya sayangkan terminal itu belum teranggarkan untuk diperbaiki, disesuaikan dengan era terminal masa kini. Banyuwangi itu bukan gerbang Nusantara ya. Gerbang orang mau ke Bali.
Ya alhamdulillah akhir-akhir ini di bawah kepemimpinan Bupati ini kan Banyuwangi jadi Bupati tujuan. Ipung. Sebelumnya Pak Abdul Azwar Anas. Dulu kan Banyuwangi itu hanya dilewati. Iya, benar. Sekarang sudah jadi tujuan. Iya. Apalagi menjadi tujuan, maka aset Pemprov yang ada di sana ini mestinya disesuaikan gitu manfaatannya. Bis-bis kumuh gitu Mbak. Pokoknya kita masuk ke situ tuh kumuh. Itu di Banyuwangi. Itu salah ya, Bu, satu, ya? salah satu. satunya. Salah satu. Kalau misalnya terminal itu bisa menjadi terminal yang kekinian, sekarang ini kan UMKM menjamur. Nah, terus penumpang-penumpang kalau mau naik bus ke situ juga enjoy, nyaman. Walaupun persaingannya dengan kereta luar biasa loh ya di situ. Tapi bis itu ke Surabaya itu alternatif loh. Banyuwangi Surabaya itu non sewu kalau saya boleh bicara soal transportasi. Paling daerah paling setiap saat ada alat transportasi, sarana transportasi bepergian keluar kota itu Banyuwangi. Karena kenapa? Karena ada Ketapang, pelabuhan Ketapang. Itu kan 24 jam, Mbak. Kalau misalnya kita mau ke Surabaya, ketinggalan kereta, nggak bawa mobil, ketinggalan bus, datang aja ke Ketapang. Iya, nanti kita turunnya di Perak gitu ya. Kita bukan naik bus yang dari Denpasar. Gitu. Itu biasanya ada yang kosong, bis-bis itu turun, naik di situ, turun di Surabaya. Jadi 24 jam itu bisa. Kalau sekarang tambah lagi pesawat sudah ini lagi, jalan lagi pesawat dari Banyuwangi Surabaya sudah mulai lagi. Beberapa waktu yang lalu ditutup, nggak ada kegiatan. Mari sekarang kita minum lagi nih biar makin fresh, makin segar nih. Makin segar ya, mudah-mudahan air putih ini manfaat. Berbicara terkait digitalisasi aset ini Bu, ada yang namanya aplikasi Simbada Jawa Timur. Itu aplikasi seperti apa itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan agar para pendengar ini memahami aplikasi tersebut. Itu kan sistem aset inventaris ya kan? Apa saja inventaris Pemprov itu yang dimiliki, termasuk ini Mbak, termasuk inventaris kendaraan. Inventaris kendaraan juga ya. Itu kan juga harus kita ketahui. Contoh, misalnya kan ada di DPRD ini kan ada hak controlling ya, ada hak pengawasan. Inventaris yang selama ini dimiliki oleh pemerintah, bukan hanya provinsi ya sebetulnya, Pemkab juga, itu harus terdata dengan baik. Apapun itu bentuk inventarisnya, masukkan ke dalam data digitalisasi. Sehingga misal di anggaran APBD tahun ini ada pembelian mobil atau kendaraan roda 4 sekian unit, sekian tahun ini harus terdata, harus tetap terdata. Jadi kita tinggal ngeklik aja, oh tahun ini pembelian mobil sekian, sekarang ada di mana mobil itu, kondisinya mobil itu seperti apa. Jadi bisa di tracking ya Bu ya, kan kalau yang secara langsung ya, gitu ya. Kan meringankan tugas Pemprov. Iya. Tidak perlu menyembunyikan, sudah ditata di situ. Nomor polisi ini, STNK-nya ini, sekarang keadaannya seperti ini. Saya kan tidak ahli digitalnya, tapi minimal bisa memahami lah bagaimana manfaat digitalisasi itu Nah, terkait aplikasi Simbada Jawa Timur ini Bu, apakah masyarakat juga bisa turut aktif membantu pengisiannya, misalkan menemukan aset daerah yang kayak ini aset terbengkalai, tidak ada yang mengelola, seperti apa itu gimana? Kalau aplikasinya bisa dikuasai oleh masyarakat, kenapa tidak? Gitu. Tapi kan tidak semudah itu, Mbak, memasukkan data aset ke aplikasi pemerintah. Lalu Bu, mungkin bisa disampaikan terkait contoh nyata yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dalam digitalisasi aset ini seperti apa?
Setahu saya jumlah totalnya sudah ada, bisa dilihat. Jumlah Jumlah total. totalnya nggak hafal ya. Itu ada jumlah total ada, terus PAD-nya setahun ada 17M kalau nggak salah 17M. Cuman kan kurang detail Mbak. 17M itu dari aset yang mana saja. Oke. Nah, yang dimaksud itu sehingga setiap tahun pergerakan hasil itu bisa kita ketahui. Nah, aset X tahun ini menghasilkan berapa untuk PAD. Tahun depan harus naik, jangan sampai ini turun. Nah, atau jangan sampai yang sudah tinggi ini tahu-tahu tahun depannya tidak ada hasilnya untuk PAD. Itu kan di digitalisasi masih belum sampai ke situ. Ya kita bukan muluk-muluk sih, cuman kan berangan-angan kan boleh. Bagaimana provinsi kita dan menjadi masukan juga dari Pemprov. Provinsi yang kita cinta ini bisa menjadi provinsi yang digitalisasinya sudah menyeluruh. Dari yang jenengan sampaikan ini saya membayangkan Bu, ketika digitalisasi aset ini berhasil, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika mengambil suatu kebijakan bisa based on data, dan itu jarang sekali kan Bu. Dan itu kan lebih mudah. Teknologi itu kan memudahkan pekerjaan. Intinya kan itu. Itu mudah. Kalau data sudah dimasukkan sejak awal, pergerakan data setiap tahun, setiap saat di digital, saya yakin lebih mudah. Ketika ada pertanyaan dari siapapun, terutama pemanfaatan, Mbak. Jadi tahu lahan ini, lahan ini kok nggak ada manfaatnya tahun ini, bisa kita payakan itu, disewakan, atau siapa yang nyewa kemarin, misal, ternyata sudah nggak nyewa lagi, nah seperti itu. Banyak kok lahan yang bisa dimanfaatkan sebenarnya, gitu kan. Ada lagi Mbak ya. Seperti apa Bu? Asetnya kalau nggak salah itu pengalihan kepemilikan dari Kemenaker. Dulu Dipnaker ya. Dipnaker. Sekarang Kemenaker. Kalau nggak salah di Sidoarjo itu. Di Sidoarjo. Sekarang saya kurang tahu ya fungsinya kayak apa. Itu dulunya gedung itu untuk tempat pelatihannya tenaga kerja yang akan dikirim transmigrasi yang akan dikirim ke luar provinsi. Bermalam di situ, dilatih di situ, sehingga ruangan-ruangan untuk pelatihan itu banyak. Ininya apa namanya? Mebelirnya luar biasa, bagus-bagus. Dan itu kemarin ketika kita ke sana tuh terbengkalai. Sampai ada teman saya, kita silenggo sekolahan lari wes gitu. Sekolahan. Jadi kursi fornekel yang lipat bagus-bagus itu terbengkalai, Mbak. Itu loh yang kita maksudkan. Berarti ketika mungkin saking banyaknya asetnya ya. Iya, sampai kok ternyata ada aset nih ya. Dan gitu itu kan? Bukan aset asli. Jadi hibah dari Kemenaker. Kalau yang tadi itu Kemensos yang ada lahan itu. Kan terkait dengan undang-undang beberapa kan ditangani di bawah wewenang provinsi, jadi langsung diserahkan ke provinsi. Oke, berarti ketika digitalisasi aset ini berhasil, nanti bisa kita buat UPT pengelolaan aset itu tadi. Gimana Bu terkait itu? Saya kemarin kunjungan kerja ke DKI. Bukan ke DKI-nya sebetulnya, ke Irjen Kementerian Dalam Negeri. Ternyata DKI itu di bawah BPKAD ada UPT pemanfaatan. UPT pemanfaatan. Kita belum ada itu. Kita aset itu langsung dikelola oleh BPKAD. Saya nggak tahu ya di bawahnya kepala badan itu ada apa. Tapi di sana itu ada UPT pemanfaatan. Jadi khusus, Mbak. UPT pemanfaatan ini memang khusus bagaimana memanfaatkan optimal aset-aset itu. Nah, itu bagus itu. Bagus, itu kita usulkan mudah-mudahan nanti. Ini kan ada revisi undang-undang perangkat daerah toh. Nah, kawan-kawan kemarin ada keinginan untuk memasukkan itu. Itu sedang digodok oleh DPRD Jawa Timur? Belum. Oh, belum. Belum. Enggak, kita kemarin ke Banggar ya. Ke Jakarta, terus konsultasi dengan Kemendagri,
Irjen bagian anggaran mungkin ya, itu menyampaikan info bahwa DKI itu memiliki UPT pemanfaatan aset. Nah, ketika sudah ada UPT-nya khusus, ini berarti kan aset itu optimal pemanfaatannya, terus datanya juga gitu. Yang penting kan dari tahun ke tahun pemanfaatan itu bisa naik, meningkat gitu. Dan terdeteksi. Ibu tadi jenengan sempat menyinggung bahwasannya sebenarnya juga tidak muluk-muluk gitu kan terkait digitalisasi aset ini. Nah, sebenarnya kendala apa sih Bu yang menghambat digitalisasi aset ini tidak bisa berjalan dengan cepat, Bu? SDM pertama. SDM. Kedua ya anggaran itu, kebijakan anggarannya harus berpihak ke itu. Kedua itu sudah cukup, Mbak. SDM-nya itu maksudnya SDM seperti apa? Kurangnya SDM atau bagaimana? Ya, SDM yang memiliki kemampuan untuk mempelajari jenis-jenis aset yang dimiliki oleh Pemprov. Oh, berarti kurangnya pengetahuan itu berarti? SDM itu tenaga ya. Jadi memang tenaga ANS ini kan terbatas, Mbak. Terkadang bukan bidangnya, dia duduk di latar belakang pendidikannya enggak itu, tapi dia duduk di situ lah. Ini jadi harusnya SDM-nya itu sesuai dengan bidang garapnya itu, yang ahli digital, yang ahli lokasi-lokasi itu. Terus ada juga harus ada SDM tentang hukum, kan itu terkait dengan hukum pemilikan itu, pemilikan aset itu, sertifikat segala. Mas, penempatan dari ASN itu masih belum sesuai dengan itu ya Bu, kebutuhannya gitu ya. Kalau kita lihat secara umum kan rata-rata seperti itu SDM. Mungkin ya perlahan seleksi penerimaan SDM ini sudah mulai disesuaikan ya dengan kebutuhan formasi bidang yang membutuhkan, kemudian mengangkat SDM ASN yang sesuai gitu. Kan di pemerintahan itu kan suka dipindah dari kepala dinas ini, tahu-tahu pindah kepala dinas. Iya, padahal latar belakang pendidikannya juga kok aneh gitu ya. Iya. Itu kan termasuk SDM itu, Mbak. Lalu terkait dengan kebijakan yang kurang memadai, itu kebijakan seperti apa? Kebijakan anggaran itu ya harus nekat lah katakannya. Nekat gimana? Ya harus ditekati. Harus ditekati ini harus tercapai. Bagaimana tercapainya ya dihitung. Kita kan nggak bisa yang ngitung berapa kebutuhan anggaran digitalisasi itu kan terkait dengan aplikasi-aplikasi, kemudian perangkat-perangkatnya, perangkat lunak, perangkat selain perangkat lunak itu apa? Software dengan ini begini apa? Hardware. Itu berapa ya harus yang canggih-canggih untuk pengadaan sarananya sehingga hasilnya memuaskan. Barangkali itu yang perlu diupayakan dalam rangka yang pertama ya memang tujuannya pengamanan aset supaya tidak hilang asetnya. Ya. Lalu Bu, selanjutnya bagaimana peran DPRD Jawa Timur khususnya di komisinya jenengan ataupun di fraksi PKB dalam mendukung digitalisasi aset ini, Bu? Ya kita sangat mendukung, Mbak, sebetulnya. Tidak hanya fraksi PKB sebetulnya, karena ini kan secara umum menguntungkan daripada selama ini datanya masih data-data manual. Sudah ada di webnya, tapi kan kurang detail. Yang tadi saya sampaikan itu kurang detail. Kalau sudah detail itu kan siapapun mau memanfaatkan tinggal tuh. Saya pikir bukan hanya fraksi PKB, semua teman-teman itu sepakatlah kalau ada digitalisasi aset itu. Sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah menyampaikan hal itu. Ya kendalanya memang cukup rumit ya, aset-aset itu cukup rumit, Mbak. Apalagi kalau sudah mau disertifikasi, sudah rumit sekali. Kaitannya dengan BPN itu harus ada
persyaratan ini tuh. Nah, tapi kalau ada iktikat baik, ada goodwill, ada cita-cita yang memang kan ke depan itu semua kan harus digital. Iya, benar, sepakat. Iya, apalagi aset ini loh luar biasa, tidak boleh lepas begitu saja. Iya, dampaknya luar biasa loh Bu, bisa nambah PAD, pariwisata. Jangankan tanah ya, aset meja ini aja. Ini penting ini, ini kan. Inventaris aset itu luar biasa. Benar. Apa dilelang, apa diberikan orang, apa itu ada catatannya semua. Jadi itu dalam rangka transparansi, pengamanan, kemudian ya bersihnya pemerintahan lah begitu. Terakhir Ibu, mungkin dari jenengan ini ada pesan atau harapan bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat, utamanya terkait digitalisasi aset ini Bu? Satu, digitalisasi. Pendataan yang akurat. Datanya akurat, luasnya akurat, kemudian fungsi dari tanah itu akurat, kemudian yang memanfaatkan tanah itu siapa, kemudian bagaimana mengamankan. Kadang-kadang kan tanpa pagar, tanah itu tanpa pagar, los gitu Mbak, sehingga ujung sini aman, ujung sana kurang aman. Nah itu yang saya menjadi cita-cita betul ya. Mudah-mudahan dengan sekedar urun rembuk digitalisasi aset ini bisa menjadi kenyataan yang kemudian bisa meningkatkan PAD Pemprov Jawa Timur. Karena semakin hari ini kan APBD ini semakin mengetatkan ikat pinggang. Jadi kita kalau sudah punya aset ini kan sudah jelas-jelas bisa diandalkan lah untuk mengamankan APBD kita. Di samping pemasukan dari yang lain-lain. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada di akhir perbincangan podcast hari ini Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berkenan hadir seperti itu. Terima kasih kawan Sobat Nawacita TV atas perbincangan yang cukup panjang terkait digitalisasi aset Pemprov untuk menjadi inovasi daerah Jawa Timur. Saya dan Ibu pamit undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam.